Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya sudah bersama dengan salah satu kepala sekolah yang ada di wilayah saya, Kecamatan Sarjo. Ada Bapak Mahyudin SPDGR. Beliau merupakan Kepala SDN Mapono Baru yang sekaligus hari ini akan menjadi narasumber kami untuk melakukan wawancara. Sebelumnya selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah Pak. Sebelumnya terima kasih banyak ini Pak karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber. Iya, iya. Kita langsung saja Pak ya. Mungkin sebelumnya saya mau konfirmasi dulu Pak. Sudah berapa lama Bapak menjadi pemimpin atau kepala sekolah di sekolah ini Pak? Untuk di sekolah ini saya menjabat dari tahun 2022. Berarti sekarang sudah masuk tahun ke tahun kedua. Sudah tahun ya, sudah tahun. Oh iya. Baik Pak. Dan insya Allah ini kan sudah pertengahan tahun menuju 3 tahun ya Pak ya. Ya, menuju 3 tahun betul. Saya pikir ini sudah cukup lama. Sepanjang 2 tahun lebih ini Pak, mungkin ada kasus-kasus yang memang dihadapi Bapak selama menjadi seorang pemimpin, bukan begitu Pak ya? Oh iya, kalau selama menjabat di sini ya sudah banyak, sudah beberapa kasus yang saya hadapi. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Selanjutnya Pak ini, saya mau tahu bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Pak. Dilema etika ya. Untuk dilema etika ataupun bujukan moral, untuk mengidentifikasinya itu ketika pengambilan keputusannya itu dia sifatnya pilihannya itu adalah kedua-duanya benar. Nah, itu salah satunya. Jadi ketika saya harus mengambil keputusan yang dimana kedua pilihannya itu adalah kedua-duanya benar. Hal ini kedua-duanya mengandung nilai-nilai kebajikan gitu. Cuma kadang yang bikin berat itu karena konsekuensi dari pilihan itu. Seperti itu. Jadi itu yang kadang membuat kami dilema. Seperti itu untuk ini. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya Pak, selama ini atau selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Mapono Baru ini, kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak? Iya, untuk hal-hal seperti itu memang adalah pengambilan keputusan yang cukup berat menurut saya karena di mana di dalamnya itu tentunya ada dilema ya, kita dilema mengambil keputusan karena kedua-duanya benar ya. Sambil contoh kemarin ini waktu pelulusan terakhir ini ada salah satu siswa saya itu yang menjadi kasus bagi kami ya. Saya anggap ini kasusnya dilema etika gitu. Kenapa? Karena siswa ini dia dari sisi kehadiran itu tidak memenuhi syarat untuk ini lulus ya, karena ada sekitar 3 bulan untuk kelas 6 itu dia tidak hadir ya, karena menjelang ujian dia ikut orang tuanya gitu, karena orang tuanya mengajaknya untuk kerja gitu. Nah sedangkan sampai-sampai ujiannya itu dia tidak ikuti gitu. Nah akhirnya pada saat pelulusan dari sisi persyaratan kan dia tidak memenuhi syarat gitu. Nah, cuma yang membuat kita dilema karena ada informasi dari keluarganya ketika dia tidak diluluskan kemungkinan anak-anak ini akan putus sekolah gitu. Nah yang menjadi itu menjadi berat bagi kami untuk mengambil keputusan waktu itu. Nah apakah anak-anak ini diluluskan ya karena dari sisi aturan itu dia memang tidak memenuhi syarat untuk lulus, ataukah tapi ketika dia tidak diluluskan maka konsekuensinya tadi ya anak ini dia
kemungkinan akan putus sekolah gitu. Tetapi ketika diluluskan, otomatis kita melanggar aturan yang ada, gitu. Itu dilemanya. Nah, untuk hal seperti itu, yang kami lakukan di sini duduk bersama, ya, duduk bersama membicarakan hal itu. Jadi keputusannya diambil secara bersama-sama. Itu yang kami lakukan. Baik Pak, ini kasus dilema etika yang Bapak sampaikan tadi memang cukup cukup butuh keseriusan untuk menghadapi itu. Betul. Saya semakin tertarik Mas, maksudnya saya semakin tertarik nih Pak, kira-kira seperti apa sih langkah-langkah atau prosedur yang Bapak biasa lakukan selama ini, mungkin pada kasus yang tadi Pak. Oke. Nah, untuk kami, untuk saya dan teman-teman sini di sekolah ini, itu untuk hal-hal dilema etika seperti hanya tadi itu, pertama kita kenali dulu, ya. Tadi seperti awalnya itu mengidentifikasi dulu, ya, apa kasusnya gitu. Kemudian melihat hal-hal apa yang bertentangan di dalamnya. Nah, selanjutnya ketika saya melihat ketika kita melihat ini adalah sebuah dilema etika yang memang harus dibicarakan secara bersama, ya, tidak bisa diambil secara sepihak, ya. Keputusannya lagi-lagi saya untuk di sini saya di sekolah ini saya menganggap ketika putusan itu saya pribadi yang mengambilnya, berarti itu adalah keputusan kepala sekolah gitu. Nah, tetapi ketika keputusan itu dilakukan secara bersama-sama, kita duduk bersama rapat, kemudian membicarakan hal itu dan mengambil keputusan secara sama-sama, berarti saya menganggap itu adalah keputusan sekolah. Nah, berarti hasilnya kita jalankan sama-sama gitu. Jadi dan kita bertanggung jawabkan semuanya sama-sama. Nah, kemudian setelah tadi melibatkan semua pihak, nah selanjutnya itu kita telusuri ini masalahnya, ya, melihat faktanya, ya, apakah jadi melibatkan berbagai pihak, ya kan, betul menelusuri apa yang terjadi di tempat seperti itu, seperti kasusnya tadi ini. Kita sampai menelusuri guru kelasnya, sampai saya pun terjun ke rumah anak ini mempertanyakan kenapa sampai dia tidak masuk sekolah, yang begitu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ketika ini kita sudah mengetahui faktanya, maka kita lakukan semacam pengujian, gitu. Apakah fakta yang kita dapat ini apakah betul-betul benar atau tidak. Nah, akhirnya setelah melihat dari berbagai pihak, kemudian kita bicarakan secara bersama-sama, barulah kita mengambil keputusan. Ya, keputusan apapun yang kita ambil tadi ini, itu adalah menjadi keputusan bersama. Jadi keputusannya adalah keputusan sekolah, seperti itu. Baik, terima kasih banyak nih Pak. Jadi tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri, tapi memang harus dibicarakan di sekolah dengan para guru-guru maupun tenaga kependidikan lainnya, ya. Iya. Karena kasus ini memang sebenarnya sangat serius lah, bisa dibilang sangat serius. Betul. Karena ketika nanti ada kasus yang sama tidak diminta-minta, maka kita pun sudah punya pengalaman untuk pengambilan keputusan berikutnya. Iya, betul. Baik Pak, selanjutnya mungkin saya ingin mengetahui hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak. Yang saya anggap efektif yang tadi, ya, bahwa keputusan itu kita ambil secara bersama-sama. Nah, karena ketika diputuskan secara sepihak oleh kepala sekolah, maka belum tentu keputusannya itu adalah sebuah keputusan yang matang, gitu. Nah, tetapi ketika banyak yang memikirkannya, ya, ini kan saya ibaratkan adalah sebuah beban, ya kan? Ketika dipikul beban berat ini, ketika dipikul oleh satu orang, maka tentunya pasti akan sangat berat, begitu. Tetapi ketika pikul secara bersama-sama, kan begitu, maka pasti akan terasa lebih ringan. Jadi pengambilan keputusannya akan lebih ringan dan
bisa kita pertanggungjawabkan sama-sama ketika kita melakukan pengambilan keputusan secara bersama-sama dan melihat dari berbagai sudut pandang seperti itu, lihat dari fakta-fakta yang ada dan semacamnya. Iya, baik Pak. Berbicara mengenai kasus nih Pak, mulai dari kasus yang sifatnya mungkin ringan hingga kasus berat seperti yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira nih seperti apa tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak laksanakan selama ini? Ya, tantangannya memang apa ya kasus-kasus dilema etika ini memang sangat menantang ya, karena lagi-lagi kedua pilihannya itu adalah sesuatu yang benar dan kadang masing-masing memiliki konsekuensi yang berat. Nah, begitu. Contohnya tadi itu, ketika anak ini diluluskan, ya, padahal dia tidak memenuhi syarat, maka otomatis kita mengambil keputusan dengan melanggar aturan yang ada. Nah, begitu. Nah, itu. Nah, tetapi ketika misalnya kita tidak meluluskan, ya, nah, anak ini terancam putus sekolah, kayak begitu. Jadi disitulah letak tantangan pengambilan keputusan dilema etika ini. Jadi konsekuensinya ini sangat berat. Kedua-dua sisinya ini makanya harus dipertimbangkan dengan matang sekali, begitu. Baik Pak, terima kasih Pak ini. Selanjutnya mungkin ketika menghadapi sebuah kasus di sekolah ini, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak mungkin langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Oke. Kalau masalah waktu penyelesaiannya, kami di sini sih tergantung kasusnya, ya. Nah, ketika kasusnya itu memang menuntut harus dituntaskan di waktu itu, ya kita selesaikan di waktu itu, ya begitu. Tetapi ketika misalnya seperti halnya kasus yang tadi, itu kita sebelum duduk bersama, panjang proses yang kita lalui dulu, ya, karena kan identifikasi dulu kan seperti tadi, kemudian cari-cari fakta yang ada, libatkan semua yang harus terlibat, kemudian barulah setelah itu terpenuhi, barulah kita duduk bersama untuk mengambil keputusan di rapat penentuan kelulusan, rapat kelulusan. Nah, jadi lagi-lagi tergantung kasusnya, ya, seperti itu. Baik, Pak. Jadi untuk penyelesaiannya mungkin tergantung seberat apa atau seringan apa. Kalau memang bisa diselesaikan waktu itu, bisa diselesaikan, Pak, ya. Betul. Kemudian ada lagi nih Pak yang saya mau tanyakan. Saya ingin mengetahui Pak, adakah mungkin seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Oke, yang membantu ya. Nah, kalau dari sisi orang, semua rekan-rekan di sini itu semua adalah faktor pendukung. Ya, kenapa? Karena semuanya kami libatkan, gitu. Jadi isi kepalanya itu semua kita harapkan untuk memberikan pendapatnya terkait ketika ada kasus-kasus dilema etika. Jadi guru-guru di sini, guru maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah ini itu semua kita libatkan ketika misalnya kita duduk bersama membicarakan hal-hal dilema etika seperti itu, yang memang menuntut untuk itu, gitu. Nah, adapun selain faktor pendukung selain tadi warga sekolah di sini, ya paling kita rujukannya adalah salah satunya adalah aturan sekolah yang ada. Kemudian berdasarkan ya aturan kan banyak yang mulai dari aturan ada sekolah sampai aturan perundang-undangan seperti itu yang menjadi faktornya kan. Baik Pak, jadi seperti itu Pak ya. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir nih, mungkin sangat menarik nih Pak, karena ini berbicara mengenai pembelajaran. Nah, kira-kira dari semua hal yang Bapak berikan atau sampaikan tadi dari awal saya mengajukan pertanyaan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak
mengambil keputusan dilema etika, Pak? Pembelajaran yang sambil itu adalah bagaimana pentingnya berkolaborasi, Siap. ya, karena seperti yang saya bahasakan tadi, saya ibaratkan itu adalah sebuah beban. Ketika dipikul sendiri maka akan terasa berat, ya kan, seperti itu. Tapi ketika kita putuskan secara bersama-sama, dipikirkan secara bersama-sama, maka pengambilan keputusan itu akan terasa lebih ringan, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, bagaimana eh, pengambilan keputusan ini, ya, itu bisa bermanfaat, ya, baik dari sisi orang yang mendapatkan kasus, ya, maupun dari sisi sekolah. Nah, seperti itu, karena harus dilihat dari sisi manfaatnya, seperti itu. Jadi dan ini membuat saya semakin semakin terasa kemampuan untuk menganalisa kasus, melihat dari berbagai macam dampak yang ada, ya. Karena jujur untuk pengambilan keputusan dilema etika ini tetap kita harus melakukan refleksi, begitu, melakukan refleksi terhadap keputusan yang kita ambil. Nah, apakah keputusan yang kita ambil ini adalah keputusan yang sudah benar, ataukah masih atau belum tepat, begitu kan, gitu. Karena lagi-lagi tadi konsekuensinya kan berat, kedua-duanya memiliki konsekuensi yang sangat berat. Nah, jadi harus setelah pengambilan keputusan tetap harus melakukan refleksi. Seperti itu yang pelajaran yang saya petik selama ini. Baik, Pak. Sepertinya cukup ya, Pak, untuk wawancara kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, Pak, lagi-lagi karena Bapak telah menyediakan waktu untuk menjadi narasumber kami. Selanjutnya dari sini saya juga banyak belajar nih, Pak, ketika mungkin di luar sana atau di praktik di sekolah saya ketika ada kendala atau kasus-kasus yang sama, mungkin saya bisa mencontoh praktik baik Bapaknya. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak. Mungkin saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu kepala sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Sarjo, yakni kepala sekolah dari SDN Pambua, yang mana merupakan kepala sekolah saya sendiri. Ada Ibu Mas Diana SPD, beliau merupakan kepala sekolah SDN Pambua, yang mana hari ini sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada kegiatan wawancara kali ini. Sebelumnya selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Baik, Ibu, apa kabarnya, Bu? Kalau Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Kabar baik. Sehat ya, Bu, ya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Jadi maksud kami untuk melakukan wawancara ini adalah untuk mengetahui seperti apa Ibu sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah dalam mengambil keputusan sebuah atau suatu keputusan. Jadi mungkin saja Ibu langsung kita ke pertanyaan pertamanya, Bu. Siap. Untuk yang pertama, sebelumnya saya konfirmasi dulu ya, Bu, ya. Ini Ibu sudah menjabat di sekolah ini, tentu sebagai seorang pemimpin pastilah mengalami atau pernah dihadapkan pada kasus-kasus. Artinya tidak selalu berjalan mulus sebagai seorang pemimpin, Bu. Tentu pernah. Tentunya kalau berbicara masalah kasus-kasus pasti mengalami sekolah itu sendiri. Oke, Bu. Pasti ada. Iya, seperti itu ya, Bu, ya. Iya. Baik. Kemudian, Bu, saya ingin tahu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Ya, tentu kita dapat mengidentifikasi hal-hal yang tersebut. Kita harus pahami dahulu, seperti dilema etika dan seperti apa itu rujukan moral. Oke. Jadi harus mengetahui lebih awal. Iya, tentu, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Untuk pertanyaan berikutnya, Bu, kami ingin tahu selama ini bagaimana Ibu menjalankan atau maksudnya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Ya,
sebelum saya mengambil keputusan, tentu saya selaku pemimpin di sekolah ini, saya tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri, karena penting untuk kita mendengarkan pendapat dari guru-guru yang lain, terutama wali kelas. Jadi pandangan dari guru maupun staf yang ada di sekolah ini sebagai salah satu contoh kasus yang pernah ada dialami di SD Pambua ini. Contoh kasus yang di sekitar berencana memindahkan keponakannya untuk bersekolah di SD Pambua ini. Tetapi sama sekali anak itu tidak mempunyai data identitas atau data-data dari keluarganya. Sehingga kami memberikan kesempatan kepada beliau untuk melengkapi berkas yang apa yang dibutuhkan di SDN sekolah ini, SD Pambua ini maksud saya. Jadi untuk melengkapi berkas-berkas berupa data-data dari sang keponakan itu sendiri, sembari sang anak ini diizinkan untuk mengikuti pelajaran di sini, namun hingga waktu kenaikan kelas, data-data yang diminta tidak dapat diantar ke sekolah atau tidak dapat dipenuhi. Oke. Jadi seperti itu kasusnya Bu Iya, ya. Jadi iya. ada warga di sini Ada warga. yang ingin memindahkan Betul. keponakannya, tapi tidak ada sama sekali data-data, Betul. baik buku berupa kayak akta kelahiran, Iya. mungkin nilai-nilai dari sekolah sebelumnya mungkin tidak ada, tapi sekolah ini memberikan kesempatan untuk mengikuti pelajaran karena saya bertimbangan dengan kasihan itu anak-anak itu. Jadi seperti itu Bu. Jadi mungkin saya mau tahu lagi nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah-langkah yang saya tempuh adalah berkoordinasi dengan guru-guru dan terutama wali kelasnya, karena dia paling tahu persis apa yang dialami itu anak itu sendiri, dan tidak lupa pula dengan staf-stafnya. Jadi yang ada di sini terkait apakah data-data sang anak tersebut sudah dilengkapi atau belum, sehingga menghubungkan pihak keluarga, namun tidak ada juga data-data yang disiapkan. Selanjutnya saya bersama dengan teman-teman guru dan staf di sekolah berusaha mencari tahu mengapa susah sekali mendatangkan data-data tersebut. Jadi ternyata berdasarkan info yang saya terima dari beberapa masyarakat, karena saya juga sering berkomunikasi dengan komite, dengan masyarakat, sehingga ternyata berdasarkan info yang saya diterima dari beberapa masyarakat, ternyata keluarga tersebut tidak ada persoalan semestinya mereka selesaikan sendiri, tetapi sepertinya dia tidak mampu, tidak terbuka. Jadi mereka selesaikan dan berdampak pada ketidakjelasan keberadaan data-data anak tersebut. Karena sehingga pada waktu yang ditentukan belum juga lengkap berkas-berkas. Maka sang anak itu tersebut berdasarkan hasil musyawarah dengan guru dan staf dinyatakan anak itu tinggal kelas. Walaupun sebenarnya berat rasanya untuk anak itu misalnya tidak naik kelas, tapi apa hendak dikata karena data-datanya tidak lengkap dan tidak ada konfirmasi untuk sampai sekarang ini. Jadi sementara kita juga harus ada data-data yang jelas, karena berpikir ke depannya jangan sampai berpengaruh anak tersebut dan sekolah ini. Terutama mungkin pada bagian data dapodik mungkin. Karena itu terkait dengan dapodik. Baik, jangan sampai ke depannya mungkin tidak diminta-minta akan berpengaruh begitu ya Bu ya. Betul. Baik kepada anaknya ini ataupun kepada sekolah. Bisa saja masyarakat juga kenapa ada sekolah seperti ini, sehingga kita harus lengkap kita punya data-data. Baik. Selanjutnya Bu, saya masih ingin tahu nih seperti apa atau hal-hal apa saja yang selama ini sudah dianggap efektif oleh Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, seperti mungkin kasus ada pindah siswa ini tanpa data-data. Menurut saya yang efektif adalah kita harus bersama-sama dalam mengambil keputusan, karena ini merupakan suatu organisasi dan kaitannya juga terhadap orang banyak.
Kemudian dalam mengambil keputusan harus benar-benar Iya. memikirkan Mm-mm. bagaimana dan besar apa dampaknya. Iya. Terlebih dahulu terlebih dahulu itu Iya. kita harus sesuaikan dengan prosedurnya. Iya, betul. Jadi harus Harus ada prosedur prosedurnya, karena itu. tanpa ada prosedur kita tidak bisa Iya, itu berhasil dengan baik. mungkin ada saja lah hal-hal yang mungkin Iya, terjadi ketika tidak jelas prosedurnya seperti itu. karena ini masa depannya sekolah juga. Iya. Oke. Kemudian ini Bu, saya ingin tahu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu yang selama ini Ibu hadapi Bu. Tantangan yang pasti ada. Misalnya di antara guru dan staf tidak semua langsung sepemikiran. Iya. Sehingga saya selalu pemimpin harus benar-benar mengambil keputusan yang tepat dan harus memikirkan yang betul-betul matang supaya sekolah kita ini bisa lebih baik lagi. Karena tidak dipungkiri mungkin Bu ya, mungkin bagian kelompok guru ini mungkin berpikirnya hanya jangka pendek, sementara berpikirnya kita jangka panjangnya kita pikirkan. Jadi sebagai pemimpin harus betul-betul jeli untuk mengambil keputusan. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki tata cara atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada maksudnya apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau berbicara masalah jadwal atau penyelesaian kasus, tentu kita punya jadwal. Misalnya kita ada bagian kurikulum ya, ada bagian kesiswaan, bagian piket bagaimana supaya jangan kita mengambil keputusan yang tersendiri-sendiri. Jadi kalau memang kasus itu ringan, itu bisa diselesaikan pada waktu itu juga. Namun kalau berat seperti kasus ini, maka butuh waktu bahkan jadwal yang lebih maksimal lagi. Jadi harus kita libatkan bagian kurikulum. Jadi kalau misal dilihat dari besar atau kecilnya atau ringannya kasus Bu ya, jadi kayak kasus yang Ibu sampaikan tadi terkait siswa ini yang tidak punya data-data, ini memang membutuhkan waktu atau jadwal tertentu ya Bu ya, karena apalagi kita punya semacam penyampaian kepada orang tua atau dalam hal ini wali siswa ini untuk melengkapi sesegera mungkin data-datanya. Jadi kasus tergantung kasusnya Bu. Kalau misalnya yang besar ya memang butuh waktu, kemudian kalau kasusnya memang ringan ya diselesaikan lebih cepat lebih baik. Iya. Ya, baik Bu. Kemudian mungkin yang pertanyaan kedua dari terakhir ini saya mau ajukan, adakah mungkin seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, tentu ada. Makanya hal pertama mestinya guru-guru dan staf. Kemudian regulasi yang kami jadikan acuan harus juga jelas. Harus juga jelas. Jadi selain guru-gurunya itu sendiri atau staf di sini. Jadi seperti yang di awal tadi juga Ibu sebutkan terkait prosedur kan itu masuk dalam regulasinya. Jadi saya pikir kalau ada regulasi ini akan terarah. Betul. Akan terarah pengambilan keputusan kita akan insya Allah akan baiklah ke depannya Bu. Baik, ini sudah pertanyaan terakhir Bu. Yang paling menarik nih menurut saya Bu. Kira-kira dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, mulai dari awal kita wawancara, pembelajaran apa yang telah Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika selama ini? Ya, oke. Pembelajaran yang dapat diambil bahwa kita harus benar-benar jeli dan bijak dalam mengambil suatu keputusan. Karena berpatokan pada regulasi atau prosedur yang sudah ada, serta tidak serta-merta mengambil sebuah keputusan yang mana dampaknya terhadap orang banyak dan suatu organisasi tersebut. Luar biasa sekali Bu, tidak terasa ini sudah saya ajukan pertanyaannya Bu. Sekali lagi terima kasih Bu dari hasil wawancara ini. Saya selain tugas saya terpenuhi, saya juga jadi bisa mengambil pelajaran banyak bagaimana bisa menjadi pemimpin yang baik tentunya dalam mengambil
mengambil segala sesuatunya, keputusan itu harus memikirkan jangka panjangnya juga, memikirkan bagaimana nanti apakah ada yang dirugikan satu pihak. Sebisa mungkin tidak ada yang dirugikan. Tidak ada pokoknya yang terbaik lah. Iya. Ya, Pak, ya. Baik Bu, sekali lagi terima kasih banyak Bu, sehat selalu, semoga Amin. kedepannya ketika ada kasus-kasus lagi bisa diselesaikan lebih bijak lagi Bu. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Sama-sama, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Iya. Pak.